1086 tidak berani membunuhnya. Semakin marah Dodicie, senyum Kenzo Li semakin dalam. Dodicie benar-benar kesal dengan Kenzo Li, apakah kamu benar-benar berpikir aku tidak ingin membunuhmu? Kupikir tidak, kata Kenzo Li dengan nada acuh tak acuh, seolah dia mengesampingkan hidup dan mati. Hidup atau mati tidak penting baginya. Setelah dia selesai berbicara, dia menambahkan bahan bakar ke api, bukankah aku selalu berada di tanganmu? Apa yang ingin kamu lakukan, siapa yang dapat menghentikanmu? Kenzo Li menoleh dan menatap Amandamu, namun, sebelum kamu membunuhku, tolong tepati janjimu dan lepaskan Amanda. Dengan sikapmu, kamu ingin aku melepaskannya. Dodicie pun melirik Amandamu dengan ekspresi dingin. Amandamu sangat pendiam di samping, perhatiannya sebenarnya tidak ada di sini. Dia memikirkan tentang apa yang dikatakan Kenzo Li sebelumnya. Apa Ricky Mo benar-benar tidak datang? Kenzo Li mengatakan bahwa dia memberitahu Ricky Mo tentang sesuatu yang seharusnya dia ketahui. Apakah Ricky Mo benar-benar tidak datang karena satu hal ini? Hal apa yang membuat Ricky Mo bahkan tidak peduli padanya? Mengenai hal ini, Amandamu sama sekali tidak tahu, dan ketika dia tersadar kembali, dia hanya mendengar Kenzo Li berkata, apakah kamu ingin ingkar janji? Terus kenapa? Dodicie tertawa, tidak bisa lagi melihat amarah sebelumnya. Suasana hati berubah dengan sangat cepat. Haha. Setelah Kenzo Li tertawa, dia pun terbahak-bahak. Tawa itu masih terdengar keras di atap terbuka. Setelah cukup tertawa dan dia berkata, kamu selalu melakukan itu. Kamu selalu menggunakan wanita untuk mencapai tujuanmu sendiri. Kalau begitu kamu berani ingkar janji. Kamu tidak berani membunuh Amanda atau melepaskan Amanda. Kamu terlalu takut dengan Ricky. Kamu mengatakan bahwa aku tidak bisa dibandingkan dengan Ricky. Bisakah kamu dibandingkan dengannya? Amandamu memperhatikan bahwa setelah Kenzo Li selesai berbicara, wajah Dodicie berubah. Ucapan Kenzo Li sepertinya merangsang Dodicie. Tetapi Amandamu selalu merasa bahwa perkataan Kenzo Li sepertinya disampaikan kepadanya. Dia memberitahunya bahwa Dodicie sebenarnya sangat takut pada Ricky Mo. Jadi bahkan jika Amandamu tidak berpengaruh dalam eksperimen untuknya, dia tidak akan berani membunuhnya. Pasalnya, Dodicie ingin memanfaatkannya untuk mengimbangi Ricky Mo. Memikirkan hal ini, Amandamu melirik Kenzo Li dengan ekspresi yang rumit. Sayangnya, Kenzo Li juga melihat ke arahnya, memberinya tatapan lega. Amandamu membuka bibirnya sedikit, dan tidak mengatakan apapun pada akhirnya. Suara suram Dodicie terdengar, jika aku tidak salah ingat, adikmu masih di tangan Eriko. Aku belum bisa melindungi diriku sendiri, tidak mampu mempedulikan orang lain, Kenzo Li mencibir, tidak menunjukkan kekhawatiran sama sekali. Tidak bisa mempedulikan orang lain. Amandamu menunduk dan menertawakan dirinya sendiri. Dodicie menggunakan dia sebagai umpan. Bukankah dia sudah menggait Kenzo Li? Namun Venia Li memang berada di tangan Eriko Xie. Meskipun tidak diketahui apa pendapat Eriko Xie tentang Venia Li, tampaknya aman baginya untuk menunggu di tempat Eriko Xie. Setidaknya belum ada kabar kecelakaan Venia Li. Apalagi hubungan Dodicie dan Eriko Xie kurang baik. Bahkan jika Dodicie berinisiatif meminta Eriko Xie untuk menyerahkan Venia Li, Eriko Xie mungkin tidak akan memberikannya. Hubungan yang kurang baik antara ayah dan anak, dan Eriko Xie bahkan mungkin akan melawan Dodicie. Tiba-tiba ponsel Dodicie berdering. Kenzo Li tersenyum dan berkata, sepertinya ada kabar baik. Dodicie menatap Kenzo Li, mengerutkan alisnya, dan menjawab telepon. 1087 tidak bisa melarikan diri. Dodicie menjawab telepon. Saat berikutnya, dia duduk tegak, apa yang kamu katakan? Tidak tahu apa yang dikatakan di ujung lain ponsel itu. Dodicie, dengan wajah muram, berkata, sampah. Dan kemudian dia membuang teleponnya. Singkirkan dia. Dodicie berhenti berbicara dengan Kenzo Li, berdiri dan setelah mengatakan ini, dan buru-buru berjalan ke puncak. Sebelum Amandamu sempat bereaksi, dia melihat seseorang menghadapi Kenzo Li. Dia tidak bisa membantu tetapi menatap. Dodicie bermaksud untuk menghabisi Kenzo Li. Kenzo Li. Amandamu hanya sempat meneriakkan namanya, kemudian ia mendengar dentuman keras.
Tapi untungnya, Kenzo Lee adalah pemain yang sangat terampil dan cepat menghindar. Setelah melarikan diri, Kenzo Lee menoleh dan berkata sambil tersenyum kepada Amandamu, "Tidak apa-apa." Melihat bahwa Kenzo Lee telah melarikan diri, lelaki itu tampak sedikit marah, jadi dia mulai berkata, "Kamu tidak bisa melarikan diri." Meskipun Dodisie telah membawa pergi banyak anak buahnya, tetapi juga meninggalkan tidak sedikit dari mereka. Beberapa dari mereka membawa Amandamu dengan mereka, dan sebagian lainnya digunakan untuk menangani Kenzo Lee. Kenzo Lee tidak menanggapi orang-orang ini dengan serius. Dia dibesarkan di bawah Dodisie dan mengalami pelatihan iblis dari atas. Baik kebugaran fisik maupun ketekunan sangat sebanding. Meskipun luka di tubuhnya belum sembuh, kecepatan reaksinya masih sangat cepat, orang-orang ini bukanlah lawannya. Tapi bagaimanapun dua tinjunya sulit mengalahkan banyak tangan dari mereka. Hanya dalam sekejap mata, Kenzo Lee dan orang-orang itu bertarung bersama, adegannya kacau balau. Pada titik ini, Dodisie berjalan ke pintu masuk atap, dan kekacauan di belakangnya tidak berpengaruh. Dia melihat kembali ke arah Amandamu dan berkata, "Apa yang kalian lakukan? Bawa Amanda ke sini." Mereka semua idiot, tak satu pun dari mereka yang terlihat cemas. Bawahan yang menjaga Amandamu, mereka awalnya ingin mendorong Amandamu untuk mengikuti, tetapi Kenzo Lee bertarung dengan mereka barusan dan menghalangi jalan. Mendengar perkataan Dodisie, mereka langsung berkata, "Ya." Karena itu, dia harus mendorong Amandamu ke sisi Dodisie. Meski Dodisie tidak punya ekspresi, Amandamu bisa merasakan kegelisahannya sekarang. Bawahan yang mendorong Amandamu menghindari area pertempuran dan berjalan melingkar menuju pintu masuk atap. Amandamu melihat sekeliling dengan tenang, tangannya di kursi roda mengencangkan, mengertakkan giginya dengan teguh, dan memiringkan tubuh bagian atas ke depan, dan dia jatuh dari kursi roda. Amandamu, yang jatuh ke tanah, berguling ke samping tanpa henti sejenak. Kakinya tidak lagi sebegitu tidak peka seperti dulu, meskipun tidak bisa menggunakan banyak tenaga, dia tetap lentur saat berguling di tanah. Orang yang mendorong kursi roda untuk Amandamu tidak menyangka Amandamu akan tiba-tiba keluar seperti ini. Ia tertegun sejenak, lalu berlari mengejar Amandamu. Tepat sebelum dia berlari sampai ke Amandamu dan hendak membungkuk untuk menangkap Amandamu, sebuah ledakan terdengar di depannya. Pria yang semula ingin menangkap Amandamu jatuh begitu saja. Dia tidak menutup mata ketika terjatuh. Amandamu tertegun sejenak, matanya terangkat dan dia melihat wajah yang dikenalnya. "Anik," gumamnya. Di belakang Anik adalah tepi atap, yang artinya Anik naik dari bawah. Tak heran, Anik juga sangat ahli. Masih ada seseorang di belakang Anik, dia tidak datang sendiri. Semua ini terjadi begitu cepat sehingga bahkan Dodisie tidak menyangka Anik membawa orang dari bawah ke atap. 1088 menusuknya. "Aku ceroboh." Dodisie menatap dingin apa yang terjadi. Begitu Anik muncul, pengawal melangkah maju dan berhenti di depan Dodisie. Anik memandang Dodisie dengan wajah serius, dan berkata, "Guru, kamu baik padaku sudah mengadopsiku, dan aku tidak ingin melawanmu. Jika terus bertarung seperti ini, tidak ada yang akan mendapat keuntungan, lebih baik kali ini melepaskan kita pergi." Saat mereka berbicara, Amandamu diam-diam berguling ke sudut. Dodisie tidak menyuruh anak buahnya untuk membunuh Amandamu, jadi Amandamu hanya perlu menghindari tempat mereka bertarung. Sekarang menjadi dendam antara Dodisie dan Kenzo Lee, dan keduanya tidak akan menyakiti Amandamu. Amandamu juga sedikit bersyukur, untungnya Rikimo tidak kunjung datang. Jika Rikimo benar-benar datang, maka akan terjadi konfrontasi di antara ketiga pihak tersebut. Sebagai kelemahan, Rikimo, dia akan ditampilkan dengan jelas di sini. Dua pihak lainnya pasti tidak akan melepaskannya. Amandamu menemukan sudut terjauh dari mereka, duduk di tanah dengan tangan di dinding dan melihat mereka berhadapan. "Selama kalian tulus, melepaskan kalian juga boleh." Sambil berbicara, Dodisie mengedipkan mata pada anak buahnya dan meminta mereka membawakan Amandamu ke arahnya. Bagi Dodisie, Kenzo Lee tidak perlu ditakuti. Hanya Rikimo yang paling dia takuti. Rikimo adalah pria yang bermain kartu dengan tidak masuk akal, sombong, dan Dodisie tidak bisa mengendalikannya.
Jika dia tidak bisa mengendalikan Ricky Mo, dia hanya bisa menggunakan Amanda Mu untuk mengimbangi Ricky Mo. Semula dia punya pegangan lagi di tangannya, tapi saat ini sepertinya hanya tinggal satu pegangan lagi di tangannya, Amanda Mu, dan dia tidak boleh melepaskannya. Anik dan Dodicie bernegosiasi, tetapi para bawahan tidak berhenti. Tatapan Kenzoli melihat sekilas seseorang akan menangkap Amanda Mu, dan dia langsung melemparkan belati di tangannya. Itu mengenai dada orang itu dengan cepat dan akurat. Pria itu jatuh. Amanda Mu menyaksikan pria itu jatuh di depannya dengan sedikit gemetar dan kemudian bergerak ke Anik dengan bibir tertutup rapat. Meskipun dia membawa banyak barang dari Anik terakhir kali, dia tetap membantu mereka. Anik juga lebih berprinsip dibanding Dodicie, dan harusnya lebih aman memilih Anik. Dodicie mencibir dan berkata, sepertinya tidak perlu membicarakannya. Suara itu keluar dan semua orang di kedua sisi mulai bertarung. Dodicie berjalan menuju Amanda Mu, dan dia hanya bisa menangkap orang itu sendiri. Baik Anik maupun Kenzoli tidak bisa menjaga Amanda Mu, dan Amanda Mu tidak bisa bergerak lebih cepat daripada Dodicie yang orang normal. Amanda Mu dengan cepat ditangkap oleh Dodicie. Kamu lepaskan aku. Amanda Mu tahu bahwa perjuangannya sia-sia, tetapi tetap tidak mau begitu saja menerimanya seperti ini, tidak bisa memberikan perlawanan sama sekali. Dia muak dengan hari-hari dikurung oleh Dodicie untuk eksperimen. Ini tidak seperti seseorang. Dengan wajah muram, Dodicie menyeret Amanda Mu ke pintu masuk rooftop. Kekuatannya begitu kuat sehingga Amanda Mu tidak bisa menandinginya. Saat berjuang, Amanda Mu merasakan sesuatu di tubuhnya. Beberapa hal yang sulit, seolah-olah tersembunyi. Amanda Mu sangat gembira dengan keris dari Anik terakhir kali. Ini kecil. Apakah orang-orang ini melakukan eksperimen dengannya tanpa menggeledahnya? Kegembiraan di hatinya hampir menenggelamkan Amanda Mu. Di permukaan, berjuang melawan untuk mengganggu perhatian Dodicie, dia diam-diam mengeluarkan belati. Amanda Mu sangat gugup beraksi di monster besar seperti Dodicie. Ketika dia mengayunkan belati, dia tidak melihat posisinya dengan jelas, mengabungkan tangannya dan menusuknya dengan keras. 1089 sekujur tubuhnya sakit. Di saat pisau terjatuh sudah menancap di perut Dodicie. Meskipun dia ditarik oleh Dodicie, tapi tubuh Dodicie sangat tinggi. Amanda Mu mengulurkan tangan saja sudah langsung mengenai perut Dodicie. Pisau sangat tajam, dan langsung ada darah yang mengalir keluar. Tapi darah yang keluar sangat sedikit, artinya luka itu tidak dalam. Amanda Mu melepaskan tangan dengan panik. Baru saja menengadahkan kepala, tubuhnya terpental jauh. Dia ditendang hingga terjatuh ke tangga. Tubuhnya sakit semua, bahkan melihat orang saja juga ada bayangannya. Amanda Mu melihat Dodicie menutup lukanya dengan satu tangan dan sedang berjalan ke arahnya. Amanda Mu ingin menggelengkan kepala, tapi kepalanya sangat pusing. Tubuhnya juga sakit, tidak bisa mengerahkan tenaga. Tidak melakukan gerakan menggelengkan kepala, hanya menggerakkan kepala saja. Melihat Dodicie yang semakin mendekat, Amanda Mu berkata satu demi satu kata, aku lebih baik mati, daripada ikut pulang bersamamu. Amanda Mu mengerahkan sepenuh tenaganya mengatakan perkataan ini, tapi setelah mengatakan ini, malah tidak ada suara apapun. Amanda Mu menutup mata dengan sedikit kecewa. Juga tidak tahu apakah tubuhnya mampu menahan kejatuhan kali ini atau tidak. Langkah kaki Dodicie berada di samping telinganya. Dia tidak bisa kabur lagi. Tetap harus kembali bersama Dodicie. Baik itu menjadi bahan percobaan bagi tim Dodicie, ataupun digunakan oleh Dodicie untuk memanfaatkan Ricky Mo. Dia tidak mempunyai hak untuk memilih sedikitpun. Kesadarannya semakin kabur. Di saat pingsan, Amanda Mu masih mengepalkan tangan, ingin berdiri dan kabur. Di samping ada banyak suara orang yang mengobrol. Sangat berisik. Amanda Mu dibuat berisik sampai kesal dan bangun. Pandangannya pada awalnya sangat kabur. Setelah dia mengedipkan mata beberapa kali, pandangannya baru berubah jelas. Langit-langit ruangan yang putih. Suara di samping telinganya juga sangat jernih. Tuan, aku benar-benar tidak tahu kenapa kamu tidak menggunakan wanita ini untuk mengancam Ricky. Kita mengerahkan banyak tenaga, bukankah untuk membalaskan dendam pada Dodi? Selama Ricky membantu kita membunuh Dodi,
bukankah lebih baik kita mengembalikan wanita ini kepadanya? Beberapa perkataan ini berasal dari satu orang. Amandamu baru saja bangun dan otaknya masih sedikit lemot. Setelah dipikir-pikir, perkataan orang-orang itu yang mengatakan, gunakan wanita ini untuk mengancam Ricky, maksudnya adalah dirinya, kan? Amandamu menoleh ke arah sumber suara, dan melihat sekelompok orang yang berdiri tidak jauh darinya. Dia melihat di sela-sela orang, samar-samar melihat wajah Kenzo Lee. Amandamu mencoba berdiri, tapi sekujur tubuhnya sakit, juga menimbulkan suara. Ketika mendengar pergerakan di Amandamu sini, di sisi Kenzo Lee sana langsung terdiam. Semua orang melihat ke arah Amandamu dan inisiatif mundur ke samping. Begitu orang-orang itu minggir, pandangan Amandamu menjadi lebih luas dan langung melihat wajah Kenzo Lee. Sudah bangun, Kenzo Lee duduk malas di atas sofa dan wajahnya terlihat hangat. Kamu menyelamatkanku. Dalam ingatan terakhir Amandamu, Dodisie yang berjalan ke arahnya. Dia kira dia akan terjatuh kembali ke tangan Dodisie, tapi tidak disangka Kenzo Lee yang menyelamatkannya. Kenzo Lee tersenyum termasuk memberikan jawabannya, tapi tidak bermaksud untuk memberitahu kejadian detailnya kepada Amandamu. Amandamu bisa terlepas dari Dodisie sudah menjadi jauh lebih tenang dan tidak terlalu peduli lagi pada apa yang terjadi. Amandamu berkata, terima kasih ya. Amandamu benar-benar sangat berterima kasih pada Kenzo Lee. Meskipun Kenzo Lee tidak berhasil menyelamatkannya dari tangan Dodisie, tapi hanya dengan Kenzo Lee yang bersedia pergi ke Dodisie sana deminya, juga adalah hal yang layak diucapkan terima kasih. 1090 menikah. Tidak usah berterima kasih padaku. Kenzo Lee berkata dengan pelan, kamu mengerti aku bukan orang yang baik. Aku melakukan semua hal karena ada tujuannya. Kenzo Lee berkata sampai sini, tiba-tiba berhenti sebentar dan berkata, kalian keluar dulu. Perkataan ini Kenzo Lee katakan kepada para bawahannya. Para bawahannya itu sangat patuh, tidak mengatakan apapun dan langsung berjalan keluar. Dengan cepat, semua bawahan Kenzo Lee keluar. Amandamu mengerti, ada yang Kenzo Lee ingin katakan padanya. Kenzo Lee berdiri dan berjalan ke arah Amandamu. Amandamu menahan ranjang dengan kedua tangan, berusaha menahan rasa sakit di tubuhnya, dan terduduk. Kenzo Lee tidak pergi membantu Amandamu, melainkan meletakkan bantal di belakang punggung Amandamu, agar mudah membiarkan Amandamu bersandar di sana. Terima kasih. Amandamu bersandar di ujung ranjang dan menghela napas panjang. Amandamu mengelus dadanya sendiri. Tidak ada luka dalam, hanya luka luar saja. Kenzo Lee melihat gerakan Amandamu dan tahu Amandamu sedang memikirkan lukanya sendiri. Amandamu mengangguk lalu bertanya, apa yang ingin kamu katakan? Ekspresi Kenzo Lee sedikit rumit, adikku ada di tangan Eriko. Amandamu merespon, iya, aku tahu. Aku hanya mempunyai satu adik saja. Kenzo Lee menatap Amandamu lurus. Tatapannya tidak ada perasaan apapun, berbeda jauh dengan ekspresi hangat Kenzo Lee yang biasanya. Amandamu bertatapan sebentar dengan Kenzo Lee dan mencoba bertanya, kamu ingin menyelamatkan Venia dari tangan Eriko? Iya, kata Kenzo Lee. Kamu ingin menyelamatkan bagaimana? Amandamu sudah mempunyai tebakan dalam hati, tapi masih tidak berani yakin. Tebakan itu membuat wajah Amandamu sedikit pucat. Kenzo Lee tidak menjawab, malah balik bertanya, kamu saja sudah menebaknya, iya bukan? Amandamu tersentak lalu tertawa kecil. Tapi Amandamu semakin merasa lucu, dan tidak dapat berhenti tertawa. Tidak lama kemudian, dia menghentikan tawa dan berkata, aku sejak kecil tidak disukai oleh keluargaku. Bagaimanapun tidak terpikir, setelah dewasa malah dijadikan alat oleh kalian semua untuk mencapai tujuan kalian masing-masing. Dodi memanfaatkanku untuk mengancam Ricky dan mencapai tujuannya. Sedangkan kamu memanfaatkanku untuk menyelamatkan adikmu. Aku benar-benar sangat berguna. Amandamu semakin berkata ke belakang, matanya semakin penuh dengan sindiran. Kenzo Lee hanya mendengar perkataan Amandamu dengan wajah tanpa ekspresi dan tidak mengatakan apapun. Amandamu terdiam sebentar dan bertanya, Eriko mau mengganti aku dengan Venia. Kapan gantinya? Nada bicara Amandamu sangat santai, bukan seperti orang yang sedang dimanfaatkan.
Alis Kenzo Lee sedikit bergetar, ingin mengatakan sesuatu tapi terdiam kembali. Pada akhirnya, Kenzo Lee menundukkan kepala dan berkata, bukan hanya ganti. Lalu bagaimana? Cepat katakan. Amandamu berkata dengan wajah dingin. Kenzo Lee mengatakan satu kata, menikah. Apa? Amandamu ragu dirinya sendiri salah dengar. Syarat dari Eriko adalah, kamu menikah dengannya dan dia akan melepaskan adikku. Kenzo Lee menengadahkan kepala dan menatap mata Amandamu. Amandamu karena terlalu kesal malah tertawa. Apa Eriko gila? Apa otaknya bermasalah? Kenzo Lee menatap Amandamu dan hatinya sedikit ragu, kalau kamu. Amandamu sama sekali tidak perhatikan apa yang Kenzo Lee katakan, dan langsung memutuskan perkataan Kenzo Lee, aku mau bertemu dengan Eriko. Aku akan membantumu mengaturnya. Ekspresi Kenzo Lee berubah hangat, seperti tadi Kenzo Lee tidak mengatakan apapun saja. Setelah mengenakan topeng hangat itu, Kenzo Lee tetap merupakan alat paling berguna yang Dodi Xie latih dengan susah payah. Selanjutnya bab 1091 sangat menarik, bukan?